hal yang positif. Dan sama halnya seperti Burning Phase yang sekarang yang akan membawa angin positif. Oke, sama satu kali ada mungkin ini beberapa banyak pertanyaan yang mungkin agak sedikit kita luruskan ya. Oke, lagi Jadi dan gini, lagi. banyak yang mengira di draft pick ini kita sudah menggunakan global ban. Banyak yang bertanya, Bang, kenapa Akai masih bisa dipakai Bang? Kenapa? Gini ya. Untuk brother semua, kita ingin mengingatkan kalau di MPL kita belum menerapkan global ban. Yes, karena gini, MPL itu adalah sebuah nama yang menurutku pribadi ini secara global udah mulai ada di beberapa region yang muncul MPL juga. Kita ambil contoh nih, Ranger Mas dan juga Pak Pulung, MENA. MENA. Itu Middle East, North Africa udah ada MPL-nya. Brazil ada juga MPL-nya. Bagaimana South America kemarin sempat ada juga Liga Latam namanya. Itu kayak MSC-nya versi sana. Menarik bukan untuk menanti bagaimana MPL ini makin lebih bisa dibilang lebih banyak untuk di beberapa region. Dan kalau misalkan MPL Indonesia mau diadakan global ban, menurutku MPL lain juga harus adil. Dan itu yang mungkin belum bisa diterapkan karena masih ada beberapa region lain yang juga baru memulai untuk MPL. Makanya di trial dulu. Di trial and error di MDL. Kita ada MDL plus beberapa region pun sepertinya sudah mulai akan menerapkan ada MDL Betul. pula. Seperti contohnya di Filipina nanti di awal 2023. Oke, jadi kita ulang sekali lagi. Dengan pasti kita umumkan dan kita ingatkan kembali kalau misalnya di MPL belum menerapkan global ban. Jadi mau dipakai di game 0, game 1, game 2, game 7, game 9, game 10 nggak masalah. 9. Kan BO7 Pak? Ya, gak ada yang tahu. Dan sekarang kita balik menuju ke ban and pick-nya 1-1 kembali ke tangan Ararki Hoshi. Ya, kita ngomongin soal Skylar lagi dengan one-one-nya. Ini adalah merupakan power hero dari dirinya sendiri. Dan untuk sekarang merupakan power pick juga bagi first pick dari Ararki Hoshi. Melihat dari sebuah band, yaitu adalah Valentina, membuka potensi juga untuk sekarang Franco-nya di band. Masih ada Esmeralda yang sempat kita bahas tadi. Dari awal pun perebutan terhadap Sorizo. Dan juga sosok R7 ini bisa menjadi sebuah kunci. Dan jangan lupakan bagaimana first pick nantinya dari teman-teman Bigetron Alpha dengan Akai yang masih terbuka di 3 game yang kali ini pun bisa saja diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Akai. Cecilion lagi. Cecilion menjadi pilihan, tapi ini agak sedikit berbeda. Apa itu? Kalau gue lihat, ini Cecilion yang malah hati-hati. Karena ketika Ararki Hoshi tidak nge-ban Cecilion, itu bukan menjadi pertanda dia ngasih ke musuh, tapi menjadi pertanda itu bisa menjadi sebuah trap. Yang harus dilihat oleh Kayei adalah gimana caranya dia melindungi Moreno sampai di posisi seperti tadi. Sengaja diarahkan. Untuk bisa masuk ke situ. Itu adalah logiknya. Logiknya bisa jadi nantinya akan ada sebuah badan seperti R7 mungkin yang nanti akan ngebadanin damage dari seorang Moreno. Mungkin kita ambil contoh Esmeralda. Apalagi Chow yang bisa dive in langsung ke belakang. Atau yang paling parahnya ada Yuzong. Ya itu dia, Esmeralda yang baru saja kita mention. Bisa dive in ke belakang, ngebadanin untuk Cecilion dan Yves. Dari Lemon sepertinya akan muncul untuk saat ini karena kemarin kita melihat bagaimana trigger yang dia buat dengan satu real world manipulation. Dan itu langsung menimbulkan banyak banget pertikaian yang ada. Dan ini adalah power pick dari masing-masing playernya juga yang emang sengaja langsung ditongolin juga dari masing-masing player. Dimunculkan untuk ini game ketiga dan mau nggak mau udah 2,5 tahunnya mau dipertahankan seperti yang Ararki. Sama kalau yang tidak ter-highlight adalah Sorizo kan. Mungkin tadi ketika Cecilion berhasil menggendong, tapi Cecilion nggak mungkin dapetin waktu itu. Nggak mungkin dapetin space-nya. Kalau bukan karena Sorizo. Dan sekarang Sorizo Pakito memiliki kesempatan lagi untuk melakukan itu dengan Pakito-nya. Tapi Cloud ternyata yang bakal diamankan terlebih dahulu daripada nanti Cloud-nya di ban. Untuk sekarang Marky akan mengamankan sebuah hero yang cukup ofensif. Satu hal sih, aku kangen dengan Nathan-nya dia. Nathan dari Marky itu sangat mematikan dan bahkan beberapa kali sempat muncul juga waktu dia berjersey Onyx Philippines. Namun untuk sekarang dengan Cloud berarti ada beberapa hero yang nanti akan di-ban lagi. Mungkin Balmond juga akan menjadi pilihan karena untuk sekarang udah ada Benedetta lagi. Dan mungkin akan ada Balmond lagi. 3 game berturut-turut Albert benar-benar dibekukan dengan ban dari Benedetta dan juga Balmond ya untuk sekarang. Wow. Ini gua melihat dimana dari tim Bigetron mereka concern ke arah jungle-nya Albert yang bisa mengimmune, yang bisa melakukan eksekutor terhadap sebuah retribution. Mobilitas nggak sih? Mobilitas dan dia bisa ngedive ke arah belakang. Oke. Tapi buat sekarang Uranus juga bakal di-ban.
Melihat potensi dari Uranus dengan proxy minionnya dia bisa potong 2 wave sekaligus. Cepet banget. Dan ini Cloud, jadi bisa main ke arah 2 lane yang berbeda Cloudnya. Yes, gameplaynya ya. Ya, gameplaynya emang bakal ditutup dan untuk nge-push juga Cloud bakal memanfaatkan space yang akan dibuat oleh Uranus. Bakalan kita lihat juga nanti EX lane yang tersisa. Direct untuk menangin laning phase mungkin. Karena kita belum melihat Direct dari tadi untuk single targetnya dia. Dan jangan lupakan juga Epsom Strike, itu yang mirip-mirip banget sama lethal counternya Balmond. Yes, tapi bedanya dia garis lurus tidak berarea efek yang cukup tinggi. Dia nggak bentuknya nggak kayak kipas lah. Kipas yang apa zaman-zaman dulu kan kayak Balmond kan bentukan lethal counternya. Nah, kalau yang satu kayak kipas, yang satu tusuk gigi. Kenapa tusuk gigi Pak? Oke. Atlas sudah dibuang, satu Atlas. pick terakhir, satu band terakhir sekarang. Jatuh ke tangan Ararki. Oke, berarti Balmondnya dilepaskan begitu saja. Yep. Dan melihat potensi seperti ini, apakah akan ada flex pick nih Pak Bulung? Dengan Kayak Akai, Sakai, ya itu dia Balmond. Balmond. Balmond Karena bisa gini, diamanin. Karina dan Balmond itu merupakan 2 pick populer Yep. untuk Max. dan bahkan menurut gua Karina ketemu Balmond nangis. Ah, Karina iya, ketemu iya, Balmond iya. nangis. Itu kita ngomongin soal Balmond, perfect jungler, tapi buat sekarang para jungler yang sudah saling beradu retribution ada sosok Albert dan juga Max. Dan untuk saat ini kalau ngomongin soal GPM, goal per minute, mungkin Albert lebih diunggulkan. Kill participation juga sama, apalagi dengan Akai yang kali ini sudah diamankan terlebih dahulu. Dairos yang tadi baru kita omongin, baru kita bahas bagaimana cara dia untuk men-take down strike push-nya dia ke arah AXP laner. Yap. Dan ini akan memberikan tekanan tentunya kepada sosok Esmeralda karena kita tahu Esmeralda akan sangat kesulitan berhadapan dengan satu sosok Dairos dengan Spectre Step-nya. Oke, dengan menurut gue juga salah satu hero lagi yang bisa untuk menangani semua adalah Yuzong itu sendiri ya. Karena dia juga bisa, selain mengganggu dari Yves, dia juga bisa memecah untuk pergerakan one-one ya. Dipukul mundur dulu, dijauhin dulu. Karena walaupun dengan Yuzong itu sendiri punya resiko ya, weakness point-nya juga bisa terbuka. Ya. Tapi tetap, bisa dia mode Black Dragon Form, dia bisa mendorong, dia bisa memukul dulu, dia bisa menjauhkan Dan dia dulu. bisa landing ya. Iya, one-one-nya bisa dijauhkan dulu dari kerumunan player-player Bigatron apa plus. Tapi Pakito lagi. Wah, ini bisa dibilang akan menjadi sebuah trend pick lagi bagi sosok dari Sorizo. Bagian EXP laner. Dan Pakito lagi clear wave minion lagi yang mungkin akan lebih cepat. Dan untuk sekarang, inilah dia Sutsujin. Season 10 ranking average gold per minute. Buset. Wow. Sutsujin ngeri kali. Gold per minute ya. Satu match? Karena dia kan ini hitungannya baru satu match. Betul. Yang bawah-bawahnya udah dibagi. Oh, tapi cewek sih ini tinggi banget loh hitungannya. Boleh loh. 20 bro. 7-20 dan Max menyusul di posisi yang Di posisi yang ketiga. kemarin Ini dia mat kalah. apa, Max? Itu harusnya mat. Gold laner. Karena gini, di posisi kalah pun kita ketika mendapatkan gold leading itu makin lebih tinggi lagi. Dan buat sekarang ada Lolita serta Lancelot yang sudah diamankan. Ini bakal secure menuju ke arah bagian backline. Mungkin Moreno tidak sebebas tadi. Ini tinggal bagaimana nanti Guardian Bulwark yang dimiliki oleh Lolita ini tepat ya. Tepat ke arah mana. Karena dengan adanya Sorizo ataupun dengan adanya Cloud yang bisa digunakan, ini masuknya Bisa ditahan. entah dari mana aja. Iya, dan ini bisa menahan semua blessing duet yang akan diberikan Itu tentunya. dia, Guardian Bulwarknya harus ke arah mana, ini yang harus diperhatikan. Ini Balmond gue setuju banget sih. Balmond Ini gue setuju atau banget. Baxia? Balmond menurut Oke. gua. Ini Balmond. Karena menurutku Baxia juga bisa langsung jump in ke arah belakang dan Esmeralda tidak akan bisa berbuat banyak di hadapan dari live drain gratis. Tapi Rafaela, Pensedat dari pick seorang Ki. Dan ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan, berarti ini akan ada babysit dari seorang Cloud atau Cecilion? Ya. Cecilion harusnya. Kayaknya Cecilion gak sih? Tapi dia sementara waktu sampai Cloudnya bisa bertahan seorang diri, survive sendiri dia bakal coba Kayaknya arah ke Cloud dulu deh, Ke kayaknya Cloud. ke Cloud Iya, dulu. sampai dia bisa bertahan seorang Yap. diri, dia bisa buy one, minimal dia nggak ter-pick off di Yap. early, minimal ketika ada Albert datang dia bisa pulang. Dan tahu nggak kenapa Rafaela? Itu dia mau meng-cancel bagaimana pergerakan dari Numenor Blast. Oke. Efek slow itu Oke. bakal bisa dikontes dengan satu Holy Healing saja. Plus Holy Baptism-nya. Ritual Manipulation pun bisa tersenggol dengan ini. Bisa dia berikan efek stun-nya terlebih dahulu. Oke, apakah Ararkiosi akan tetap mendapatkan dominasinya atau bahkan Bigetron yang akan membalaskan dendamnya? So, tanpa berlama-lama kita semua akan menjadi saksi pembalasan dendam Bigetron Alpha atau Ararkiosi sang raja tetap berada di top klasemen. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, masih dipandu oleh Kalung Amas, KB. Bolong. Raja Ramas. Let's go. Let's go. Kenapa ada eho aja? Oke, purple buff.
Lancelot, purple buff. Namun ada KYY memberikan sedikit gangguannya. Harus berhati-hati pula di saat level 2. Tonros bisa sangat memberikan damage yang cukup besar. Dan KYY pun udah merasakan akibatnya. Mencoba diganggu, tapi ternyata Albert tidak mau diganggu dan mengusir KYY di depan sana. Kalau bisa kita lihat, Bigetron Alpha kali ini, karena seorang Finn belum ke arah Godland lagi-lagi. Dari KYY, nggak harus ke arah Godland sekarang juga. Dia jaga dulu pergerakan di mid, dia coba junglernya, tapi kalau udah ada bau-bau Finn ke arah bottom lane, dia harus ke bottom lane. Dan Marky pede dengan pergerakannya dia untuk 1 lawan 1 karena bukan kill di sini poin utamanya. Dia poking damage terus. Poking damage dengan Alpha Rise ya. Dapetin duit sebanyak mungkin, artillery sebanyak mungkin, dan dia tidak pulang dan kehilangan laning phase-nya. Iya, apalagi buat sekarang kita ngomongin soal 1200 gold leading yang nantinya akan lebih dimaksimalkan ketika Marky mendapatkan dari emblem supportnya. Tinggal poking damage pakai Art of Chivalry, dia nggak pulang nggak masalah. Yang penting nanti ketika level 4 dia udah bisa blessing duet di 2 lane yang berbeda. Karena Moreno bisa nyari stacknya dari area jungle. Yap, nih tadi barusan ada charge juga yang dikeluarkan walaupun emang benar-benar belum sampai juga ke arah dari KYY. Tapi di bawah pertempuran yang masih terus terjadi. Di tengah, Finn udah sampai lagi. Cepet banget rotasi yang dia bangun. Di area yang lain ada pergerakan pula dari ada yang notice nggak tadi Marky? Ya, kenapa? Dia pasang Battle Mirror Image Recall. Ya. Biasa. Aksi Cloud dengan Recall dan juga Mirror Image-nya. Jadi langsung zup. Itu namanya regen tipis-tipis. Iyo, regen tipis-tipis. Karena regen yang cooldown, jadi dia harus pulang tipis-tipis. Tapi kali ini kita lihat di mana Albert akan coba untuk melakukan kembali membuka menuju ke arah Tartem. Ada kontes R7 di arah belakang. Lil World Manipulation Lemon. Sorizo melakukan satu buah cancel dengan knockout strike yang bahkan kali ini Retribution dan bahkan Lemon yang berhasil mendapatkannya. Sorizo membuat Albert sedikit miss, tapi ternyata di situ akan dibayar tunai dengan R7 mendapatkan first volt-nya. Terlalu dalam sepertinya Sorizo tadi untuk masuk di tengah-tengah pusat dari lingkaran defense yang memang sudah dibangun oleh RRQ Hoshi. Sayang sekali first blood pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya bisa dibilang dengan setup seperti tadi ya, otomatis ada target yang bakal dia lockdown, tapi Marky ternyata langsung terkonekkan dengan sebuah flicker dash. Jadi itu benar-benar charge yang on point banget. Oke, kayaknya di sini KYY ini harus menuju ke arah bottom lane nih. Dia harus benar-benar coba jaga dengan sangat baik dan mungkin dari posisi dari Max bisa langsung melakukan sebuah gank terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar walaupun di Flower, kalau Heavy Spin dia tetap nyangkut. Iya. Dia bakal tetap nyangkut. Bakal tetap nyangkut karena balik lagi Heavy Spin itu tipikal DPS yang terus-terusan akan kena. Oh, mencoba di cancel tapi ternyata KYY masih berhasil mundur ke arah belakang. Lemon tetap mendapatkan 1 poinnya. Dan ini Marky yang berbahaya. Kenapa? Ketika KYY tidak ada, Marky terkena crossbow of tank dan bahkan lihat Marky benar-benar struggle banget. Max harus berbuat cepat. Max harus berbuat respon terhadap seorang Skylar. Karena kalau tidak, Skylar yang akan semena-mena di arah gold lane. Iya, Kasihan Marky-nya kalau menurut gua. Kalau Max gak respon dengan cepat ke arah bottom lane. Kalau ngomongin soal bagaimana emblemnya, balik lagi dengan cepatnya Albert juga hadir. Waduh, itu Albert mendadak masuk juga. Tapi DHS sekarang dia udah punya, setidaknya masih ada 1 pegangan nih. 1 pegangan untuk bisa langsung mempertahankan. Tapi sekarang Heavy Spin-nya udah mulai masuk juga. Barusan ada lagi sebuah Phantom Execution, ada Tonros masuk. Hilang sudah Marky-nya untuk kesekian kali ya. 1 untuk 1, tapi itu dia maksudnya. Needles of Flower itu tercounter dengan adanya 1 buah Heavy Spin. Yep. Dia pasti tetap nyangkut di depan sana. Iya, apalagi dengan efek yang diberikan dari Bigetron Alpha, mereka juga memberikan Holy Baptism dari Ki. Jadi targetnya untuk Marky pasti bakal on point, tapi yang tidak diduga-duga adalah sebuah Phantom Execution. Langsung mengincar ke arah backliner. Dan buat sekarang, Bigetron Alpha mau tidak mau harus memperhitungkan bagaimana cara leveling mereka agar tidak ketinggalan oleh Albert yang tadi udah mengamankan ke arah setup Turtle. Bukan hanya setup Turtle, tapi Albert yang berhasil memakan juga 1 untuk 1 dari bottom lane. Keuntungan kali ini, walaupun tidak terlalu berbeda jauh, tapi KYY udah memberikan informasi kalau seorang Albert membuka sebuah Turtle. Max sebentar lagi akan menuju ke arah depan sana untuk melakukan respon dan bahkan mereka coba melihat KYY lagi ditangkap. KYY yang ditangkap. Jadi ini bisa dibilang mereka udah gak peduli sama KYY. Kalau bisa tumbangin dan bahkan Retribution. Albert berhasil mendapatkan 1 lagi Nominal Blast. Moreno tercancel Second Claw. Oh my god. What a play from Moreno. Lihat kesengan Claw-nya. Dia meng-cancel ketika semua udah tersisa 1 pukulan saja. Dan bahkan Sorizo benar-benar struggle di arah top lane sana.
melihat R7 terlalu keras Pak Bulu. Waduh, ini Torizonya nggak dalam keadaan yang begitu baik. Dihajar. Dua player masuk langsung area tersebut dan Sorizo 2 kali hilang di dalam lane-nya sendiri. Tapi Marky di bawah ada setup yang udah dilakukan. Poin kristalnya udah mulai masuk. Udah ada lagi sprint yang harus dia keluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri yang dia milikin dari serangan Ararki. Masih bisa loh si Marky didapat satu balasnya tapi Moreno. Kali ini gak bisa bertahan dan bahkan Albert berhasil dengan poin dari Moreno. Namanya Black Marky down di arah bottom lane. Oh my god, Bigetron Alpha, mereka berada di posisi yang tidak cukup baik di early game. Meanwhile di posisi early game yang bahkan dia membutuhkan support system untuk membuat seorang Marky. Tapi di sini lihat Max-nya berhasil mengadu retribution. Gak peduli seorang Albert atau siapapun, dia tetap berhasil mendapatkan satu buah orange ball. What a play from Max. Max menjadi panda yang Gila, suka mencuri. Gak ada takut-takutnya. Ini gue suka banget. Gak peduli siapapun. Mau dibilang Retrigat, mau dibilang semua favorit rate primadona, tapi Max Lucky Fearless. Lucky Fearless. Maju aja dulu pokoknya. Lucky Fearless. Urusan belakang kalau misalnya kita ngomongin soal retribution, karena itu bakal jadi 50-50 dan buat sekarang pun dengan level yang bisa dibilang cukup agak sedikit lebih ke arah Albert, level yang ke-9 bahkan mau level yang ke-10. Ini udah dekat banget dengan yang namanya Hunter Strike. Apakah jangan-jangan Albert nggak langsung bikin ke arah Hunter Strike? Bisa jadi malah Victor. Oke, kalau gitu Skylar is coming dari Finn dan bahkan Betty Pack mengusir Finn di arah bottom lane. Bukan itu tujuan utamanya, distraction dilakukan. Lihat Albert di arah top lane. Dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan turtle. Dan untuk kalau ditabrak arah bottom lane, ini akan menjadi keuntungan untuk arah Kyoshi. Mereka memiliki keuntungan yang cukup tinggi dari segi gold untuk bisa melakukan fight ketika 3 lawan 3 atau 4 lawan 3. Itu mereka masih kuat, Profesor. Itu Max-nya didorong terus loh, nggak boleh mendekat langsung ke arah dari Turtle. Tapi Holy Baptism-nya berhasil untuk menggagalkan juga pergerakan Lemon. Namun, Numemblast-nya kena langsung ke arah 2 orang, udah memberikan efek stun pula. Tapi Sorizo masih bisa bertahan, memberikan efek tumpukannya di lompatnya dengan satu lagi Falling Star Moon. Bahkan double kill berhasil didapatkan pula oleh R7. Begitu baik penggunaan Esmeralda yang dia milikin. Power lagi-lagi seperti kata Profesor Hero KB. power. Hero power. Guntingan yang dilakukan R7 berhasil menutup dua orang yang dimana ini support system Marky dan bahkan Marky dan masuk lane 3 versus 1, segi jumlah udah kalah dan bahkan dive in yang dilakukan berhasil membuat Marky lumpuh di arah bottom lane. Gak bisa bergerak begitu bebas. Kehilangan orang tiap sisi ya, 11-1 poin kill. Begitu sulit. Akankah satu ini tetap dipertahankan hingga akhir dari game dan mungkin Araki bisa mengalahkan mereka, atau ada satu momen yang bisa diciptakan oleh Bigetron Alpha dan mereka membalikkan keadaan lalu mendapatkan kemenangan pertamanya. CR7, maksakah? Nampaknya tidak. Memilih mundur ke arah bawah dan bahkan RRQ Aussie kali ini hanya membiarkan Bigetron hanya mendapatkan 1 buah poin kill saja, Pak Bulung. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat dari sekarang, Marky baru selesai dengan Golden Staff. Padahal kalau dibandingkan dengan Skylar, ini terlalu jauh. Waduh, ini Holy Baptism-nya belum terlihat tadi, tapi sepertinya udah bisa langsung di-cancel oleh Finn. Selamat semuanya. Ada Gino Blast, Flicker, kena 2 orang ke stun dan dihabiskan secara langsung double kill. Berhasil didapatkan pula dan WON sekarang menjadi milik dari Skylar. Yes, benar banget. Tapi lihat Sorizo lagi menjalankan tugasnya. Permainan yang luar biasa bagus dari Sorizo. Memberikan sedikit buying time dari bottom lane dan bahkan Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus bertahan dari seorang Skylar. Skylar ini bisa ditumbangkan ketika di menit 15 atau 20 dan head to head dengan seorang Moreno, Profesor. Masalah utamanya adalah kalau kita ngelihat dari R7, dia makin sulit untuk ditumbangkan. Kenapa? Dia udah punya Oracle di sini. Di menit yang ke-9. Dan tentunya Lemon udah selesai dengan Going One, Ki sudah selesai juga dengan Raden Armor, tapi apakah itu akan menjadi jawaban? Karena Finn-nya juga sudah menutup itu dengan Athena Shield. Jadi buat sekarang Moreno tidak sebebas di game yang kedua. Yes, tapi lihat di depan sana ada distraction dilakukan oleh seorang KYY dan bahkan Max menunjukkan batang hidungnya masih mau lebih. Heavy Speed dikeluarkan, mencoba menabrak seorang Albert, tapi retribution akan didapatkan siapa dan Max berhasil. Max versus everybody dan crossbow yang telah terbuka membuat permainan dari Bigetron kehilangan 2 playernya, tapi mereka mendapatkan Lordnya. Wow. Dan ini akan menjadi reset bagi Bigetron Alpha. Reset. Lihat di bottom lane-nya, Sorizo masih ngedorong, semua laningnya masih dikuasai. Dan ini yang kenyang siapa? Moreno. Wah, ini Moreno akan mendapatkan stack tambahan dan ini akan ngebeli waktu sampai dengan nanti menit yang ke-12. Semakin late game, semakin banyak nyeri. minion datang, semakin nyeri, semakin sakit dan bukan hanya untuk Moreno. Jangan lupakan Marky, 5 kali terpick off. Oke, memang betul. Tapi di late game, balik lagi. Itu ada seorang Cloud
dan harus diperhatikan. Dengan adanya respon yang cepat dari bottom laner Skylar dan juga Albert, membuat Lord ini akan selesai dengan sangat cepat. Ya. Ini perebutan Lord yang luar biasa. Kenapa? Karena Max masih level 11 loh tadi. Sementara Albertnya udah 15. Sekarang ada lagi sebuah aksi yang langsung dilakukan mereka bersama-sama. R7 yang masih bisa bertahan walaupun badfishnya begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Ada efek bakaran yang sudah dikeluarkan. Markinya mundur kembali. Mereka mendapatkan satu outer turret di area top lane. Gila R7 lagi-lagi. Sebenar-benar kayak selalu bermain di ujung tanduk jurang dari kehidupannya. Selalu bermain di ujung kematiannya, Dan itu Profesor. ketika dia menggunakan Esmeralda. Karena balik lagi ini, kalau kita ngomongin soal Esmeralda itu gak jauh-jauh banget. Kayak karakteristik R7. Buat sekarang pun kalau kita ngomongin soal statistiknya dari R7, dia damage taken per menitnya 6.000. 6.400 dan dia adalah di urutan yang keempat. Ini membuktikan bahwa Esmeraldanya bisa nge-buying time, bisa membeli waktu dan juga selalu menjadi badan di lini terdepan bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Karena kalau ngomongin Esmeralda, kita ya udah pasti ke arah R7. Valid or Valdi? Valdi. Valdi. Valid. Sama aja. Oke. Battle mirror rematch. Ada langsung dikeluarkan dan mundur kembali. Sementara di bagian tengah mereka masih berkumpul. Sementara untuk Si Halbert, itemnya. si Halbert. Si Halbert bahkan kayaknya. Oke, tapi dari bottom lane, Sorizo terperangkap, sprint telah dikeluarkan. Des, knockout strike, Lemon bahkan menutup jalan pulang Sorizo. Sorizo berhasil kabur ke arah belakang. Wow. Sorizo Kedil survive. Dan bahkan dia masih mau clear minion terlebih dahulu sebelum dia bisa. tumbang. Dan berhasil melakukan clear minion di arah bottom lane. Wow, web minionnya berhasil tertahan, tapi coba lihat markinya. Ada tempat yang berbeda. Farkle buff-nya langsung diamankan, tapi dia tahu ada kehadiran dari Lancelot dan itu pun tidak akan baik apabila dia harus memaksakan keadaan tersebut. Kak Sorizo dia lebih memilih clear dibandingkan dia pulang kali ini, Profesor. Waduh. Pada flash, kali ini nggak ada yang bisa nge-cancel heavy spin. Heavy spin lagi. Berhasil menyelamatkan seorang Max. Dia bisa gue bilang dari hero yang benar-benar assassin banget, Max. Dia benar-benar adaptasi sekali ya. Cover banget. Adaptasi banget Iya, ya. adaptasi. Karena mau nggak mau, sekarang ya kita udah melewati bagaimana tank jungler kemarin. Sekarang lebih fleksibel lagi nih, karena bisa dibilang Demon Slayer, emblem jungle, itu lebih adil untuk retribution, tapi tidak dengan damage to monster. Dan ini yang mungkin akan lebih diperhatikan bagaimana cara retribution lagi kah dari Max yang dari tadi pencuriannya selalu berhasil. Dan Tapi dia ini- nggak punya heavy spin. Yes, benar dia nggak punya heavy spin kali ini. Dia bakal ada real world manipulation, di cancel begitu saja. Fokus ke arah satu buah bubble terhormat. Lihat tidak ada yang bisa berani datang dan bahkan Finn zoning out 4 player dari tim Bigetron Alpha. Dibalaskan kembali keadaan Skylar datang langsung menunjukkan batang hidungnya dan memilih mundur. Bigetron Alpha tidak mau melakukan engage lebih dengan banyak resource skill yang dia tidak punya. Under condition dan bahkan 10.000 gold yang dia miliki, Pak Pulsa. Sorizo. Dia cuma butuh clear minion sekarang. Ini benar-benar Sorizo dari tadi menjalankan terus ya tugasnya, job desk-nya, web minion. Jalanin terus, buat space, itu yang terus-terusan dia lakukan. Tapi untuk kali ini Bigetron Alpha mereka harus menanti satu kehadiran Lord dan juga 5 play dari RCOC yang siap mengubur impian mereka. Tapi kesempatan untuk Bigetron Alpha masih terbuka begitu bebasnya. Mereka pun masih punya kesempatan yang besar untuk bisa membalikan keadaan, memenangkan pertarungan, menutup lagi stigma yang selama ini tersebar dan juga menabrak mereka. Oke, tapi lihat R7 menuju ke arah belakang. Markif jadi bila utama di luar manipulation. Tepakan, Markif harus mundur ke arah belakang. Belum bisa ditumbangkan. Damage-nya masih terlalu besar. Tepakan sprint digunakan oleh seorang saya mengejar seorang Markif dan tidak berhasil melakukan apapun. Penta masih bisa dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang karena damage terlalu sakit dari Moreno. Nama yang mungkin jarang kita dengar, tapi ini adalah seseorang sosok yang penting untuk Bigetron Alpha. Oke, ini Sorizo tadi berhasil juga membawa untuk beberapa player, namun Lumio Blast-nya langsung digagalkan. Bagus banget play yang dia lakukan, tapi Sorizo terbuka. Terus bombanya mulai aktif dari KYY, mau pergi ke arah mana, di baru udah ada 2 orang yang langsung berhasil diamankan. Epic spin-nya nyangkut, udah akan ada lagi orang ketiga yang berhasil diamankan. Cloud-nya hilang, kemenangan seperti hadir untuk RRQ. Oh my god, ini bencana. Bigetron Alpha harus mengakui kegagalan dari RRQ Hoshi. Almost is never enough. Tapi kita harus berikan applause sebesar-besar untuk Bigetron Alpha. The strongest Bigetron Alpha ketika melawan RRQ Hoshi. Berhasil mendapatkan For satu the poin. first time. For the first time after 2,5 tahun. Tapi ternyata almost is never enough. Balik lagi. Hampir itu gak pernah. Gak akan pernah cukup sampai kita dapetin hasil yang kita mau. Dan ini ya, mungkin kita bakal bilang ini adalah sebuah improve. Mungkin kita akan bilang ini adalah sebuah movement atau development dari Bigetron Alpha setelah sekian lama mereka mempertahankan
bagaimana sulitnya untuk menghadapi RRQ Hoshi. Di game yang kedua kita melihat late game powernya dan bahkan mengembalikan keadaan dengan sangat amat struggle. Tapi ini harusnya menjadi tamparan untuk semua tim yang menonton pertandingan ini. Iya, iya. Ini dengan masuknya Marky. Ini line up-nya. Wow. 2 kali RRQ ketampar. Pertama, RRQ ketampar sama Geekpop. Yep. Baloyski pertama kali bermain. Baloyski. Betul. Kedua, RRQ tertampar oleh seorang Marky. Dan kemarin Kairi jangan lupa. Jangan lupakan. Berarti ada 3 Ada tamparan. 3 bahkan. 3 player Filipina menampar keras sang raja. Meskipun mereka berada di top klasemen. Cuman tamparannya sejauh ini Masih itu bertahan. hanya membuat goyang. Belum tumbang. Ya, Ini bisa dibilang- raja dari ya, segala ya, raja. bisa dibilang sang raja masih ada di tahtanya. Ya. Karena tadi R7 juga, lihat nggak? Dingin. Dingin. Di atas. Iya kan? Di pucuk soalnya Pak Pulung. Di pucuk, benar-benar di pucuk. Dan Tapi bisa dibilang itu adalah penutup yang manis bagi Yep. teman-teman dari RRQ Hoshi dengan week yang kedua kita. week yang kedua, pucuk berhasil mereka dapatkan. Mau nggak mau, inilah fakta yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Mobile Legends di Indonesia. Mereka menjadi yang terkuat di week yang kedua dengan berada di puncak. Tapi balik lagi, Bigatron Alpha, powernya Ini. harus digarisbawahin oleh tim lain. Dan bahkan ini leg 1. Ini leg 1 Jangan loh. lupakan ini leg 1. Mereka masih memiliki kesempatan di season 10 untuk Dan membalaskan dendam. Entah kenapa ya Coach V dari Bigatron Alpha benar-benar membuahkan impact yang begitu positif. Wah. Gak cuma itu, jangan lupakan Arcadia. Arcadia Dengan juga. rotasi dan segala macam ini early-nya makin lebih sempurna RRQ Hoshi. Bener-bener mereka pandangi gameplaynya. Mereka bener-bener gak mau lepas sedikit pun. Dan bahkan lihat betapa sengitnya permainan kali ini Pak Pulung. Oke, beberapa saat lagi kita akan mendengar lagi apa yang akan diucapkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Seperti apa lagi Apakah pertandingan? akan ada Lemong Star lagi? Oke, Level bisa start? jadi. Oke, kalau begitu kita bakal langsung saja sebentar lagi bersiap-siap lempar ke Bude kita tersayang menuju ke arah Bude Clara Monster. Silakan. Yay, dari tadi Bude Clara Monster udah siap banget untuk langsung aja ngobrol-ngobrol bareng salah satu kunci dari RRQ Hoshi. Kalau kemarin ada Lemon, hari ini ada Acil. Halo Coach. Pakai mic-nya dong, halonya. Halo guys. Halo guys. Ya cool sekali ya Coach ini. Tapi Cil luar biasa banget tadi 2-1 menang lawan Bigatron. Tapi ini kali pertama Bigatron bisa mecahin kemenangan untuk melawan RRQ loh. What happened? Kalau dari kita ngelihat semua tim sekarang setara sih. Even kayak kemarin lawan Geekfam aja bisa 2-1 gitu. Oke. Itu sih. Jadi emang kayak sekarang tuh seberat itu ya MPL ya. Udah nggak ada yang kayak mungkin dari mekanik atau apanya nggak ngimbangin, semuanya udah sama. Iya, karena mungkin setiap tim punya ciri khas masing-masing. Oh, oke. Terus kalau player-playernya sendiri kan sekarang banyak banget nih campur tangan dari Filipina, kalian pun juga ya Cil. Terus habis itu juga ngelihat adanya Arcadia, kamu sama Viel. 3 orang di balik layar dari RRQ Hoshi. Ini tugasnya ngapain aja Cil? Bentar nih, membaginya gimana nih? Ada 3 loh. Kita bercanda-bercanda aja sih. Jadi pembagian tugasnya emang, tapi udah ada sendiri kan? Ada. Gak bisa disampaikan di sini lah, karena itu rahasia kita. Nanti kalau kita tahu, kalau kalian tahu, kita nggak win streak lagi. Oh, rahasia aja ya? Rahasia aja. Oke, kita jaga rahasianya. Tapi Cil, ada nggak sih yang bisa kamu kasih tahu ke kita dari rahasia retrinya Albert? Ya biasanya makan yang banyak guys. Biar retrinya on point gitu? Iya, karena makanannya itu mengandung kalori, jadi Albert ngitung kalori, terus jadi ngitung darah turtle dan lord. Bentar, yang paling makan banyak siapa di RRQ? Albert. Oh gitu ya. Terus bentar nih, ngomong-ngomong tentang Lemon nih. Lemon mid laner pastikan RRQ tidak tergeser di puncak. Emang kalian tuh di atas loh, belum ada kekalahan matchnya. Tapi cara decide-nya susah nggak sih untuk siapa yang akan bermain? Atau dasarnya tuh apa sih untuk memutuskan player? Biasanya dari tim coaching sendiri itu lihat potensi sih lebih tepatnya, karena
kita kan setiap hari sebelum tanding pun kan ada scrim lah, latihan, dan dari situ biasanya kita decide apa kekurangannya timnya, lebih dari situ sih. Oh, jadi bukan dari siapa lawannya, tapi Enggak. dari timnya sendiri. Tapi dari tim kita sendiri. Dan kita ya pasti prepare untuk lawannya. Oke, jadi bukan khusus yang kayak lawan ini nih harus ini, lawan itu Nggak. harus itu enggak. Itu ada latihannya. Oke, ini menarik banget tapi Cil, kamu udah sepanjang perjalanan Arki udah berapa season nih berarti ya? Udah lama banget kan? Lama banget. Menurutmu sendiri yang paling terberat tuh di season berapa sih? Apakah season ini? Hitungannya season ini sih, karena hitungannya kita juga lagi on fire lah bahasanya, dan lawan-lawannya juga bisa menyaingi kita, Oke, gitu sih. jadi benar-benar bikin match untuk tiap harinya atau setiap matchnya itu bakal kamu pikirin banget, keras Iya. banget. Apalagi orang belakang layarnya aja udah 3. Iya. 8 player dan Acil. Seneng banget bisa ngobrol sama Acil di sini. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Mungkin yang lagi dari tadi nonton tuh di kamera camnya atau untuk RRQ Yosi atau siapapun. Ya intinya untuk RRQ Kingdom, makasih yang udah dukung kita terus, dan pastinya kita bakal selalu ngelakuin yang terbaik kok. Jadi ya sebisa mungkin dukung ketika kita di atas maupun di bawah. Jangan toxic lah guys. Wes, jangan toxic. Tapi buat tim yang kamu tunggu-tunggu, hey kamu tim. See you Geekpam. Wes, asik. Oke, kalau gitu langsung aja ke caster, silakan take it away. See you Geek Fam. Ternyata dendam di tamparan match yang pertama.